komunitas pemuda bergila dan bertakwa. Makanya saya tadi bawa tema memperkuat akidah dan ilmu syariat di dalam kaum milenial. Apa yang bikin tertarik di kaum milenial ini? Kayaknya selaras dengan terkait masalah bid'ah. Kayak begini, kadang sama orang dikira ada apa itu? Apa itu? Ada apa di masjid itu? Apa gua pasang banner? Apa gua pasang spanduk? Apa kok makan-makan di dalam masjid? Jawabannya satu, karena mereka belum paham isinya. Paham ya? Karena belum paham isinya. Coba kalau paham, ternyata penting sekali memahami apa itu akidah dan syariat. Apa itu syariat? Padahal ini ya, kalau kita gaji lebih dalam, berat loh. Syariatu bila hakikatin batilatun, al hakikatu bila syariatin atilatun. Syariat tanpa hakikat batal, hakikat tanpa syariat ditolak, tidak dikosong ya, tidak ada nilai. Kita boleh sholat secara benar sesuai syariat, tapi kita lupa sama Allah kalau sholat. Itu masuk dalam kategori apa? Batilatun atau atilatun? Batal atau kosong? Kosong, atilatun. Karena melaksanakan ibadah dengan al-haqiqatu bila asyariatu bila haqiqatin, batil batal ya, bisa batal. Sebaliknya ada sebagian dari golongan-golongan organisasi golongan yang menganggap cukup ingat Allah saja, tak harus sholat. Ada kan? Ada banyak. Bilangnya alasannya apa? Buat apa sholat tanpa mengingat Allah? Makanya Imam Syafi'i dalam hal ini, khusyuk dalam sholat itu bukan sebuah rukun. Walaupun menurut imam lain ada yang bilang khusyuk di dalam sholat itu rukun. Kalau tak khusyuk, sholatnya batal. Menurut Imam Syafi'i tidak. Imam Syafi'i punya landasan sendiri. Karena khusyuk itu sangat sulit. Siapa yang bisa full khusyuk sholat di sini, mulai dari takbir sampai salam? Siapa? Apalagi yang pegang mic ini, kayaknya nggak pernah khusyuk sholatnya. Khusyuk sebentar, waktu takbir khusyuk, Al-Fatihah, baru mau ruku, nggak hilang lagi nih. ingat. Kunci motor di mana? Astagfirullahaladzim. Itu termasuk bagi orang yang imannya masih bagus ya, apalagi imannya masih lemah nih, berarti batal semua dong sholatnya orang-orang kalau terhusuk. Makanya di dalam Islam ada istilah rukhsah, kemurahan, kemudahan. Ada istilah apa-apa yang sulit dimudahkan. Sholat tidak bisa berdiri, duduk. Sholat tidak bisa duduk, tidur miring. Tidak bisa tidur miring, tidur terlentang. Puasa, orang sakit bisa dalam puasa. Itu namanya kemurahan-kemurahan dalam Islam, rukhsah. Zakat, orang tak mampu zakat, tak wajib zakat. Bahkan dia menerima zakat, toh? Kan masuk orang miskin, orang fakir, termasuk orang yang menerima zakat. Haji, apalagi haji, tidak wajib mencari uang untuk daftar haji.
Yo, kurang keras apa saya ini ya? Kurang keras apa sekarang? Saya mode keras ini. Tidak wajib, tidak dianjurkan kumpulin uang buat daftar haji. Yang wajib itu kalau suami menafkahi istri, menafkahi anak, menafkahi keluarganya. Kepala keluarga itu yang wajib. Makanya pahami dulu, wanistata'a ilaihi sabila. Bukan hanya perjalanannya saja yang harus dicukupi. Ketika suami keluar berangkat haji, yang di rumah harus dicukupi dulu. Kalau dia hanya mampu menjalankan perjalanan haji saja, tapi kewajiban di belakang ditinggal, maka dia termasuk orang yang dolim. Karena tidak sesuai manistata'a ilaihi sabila. Ada yang lebih wajib dari itu. Ya. Menafkahi itu bukan hanya zahir saja, ada batin. Tapi kalau batin bisa dibicarakan ya. Dek, libur dulu ya 41 hari. Kita tidak tidur bersama ya, libur dulu 41 hari. Ya, bisa, apalagi hanya ikut satu malam ngopi apa ini? Apa? Walhamdulillah, izin satu malam sama istri kan boleh toh? Boleh? Ya, teraktif tuh kesulitan ya. Teraktif itu izin sama istri ketika hanya suami yang bisa pergi haji 41 hari. Tapi kalau urusan kewajiban zahirnya pasti keluarga itu tidak bisa. Kamu pergi haji kesetinggal apa di sini? Ini uang buat 1 bulan, buat selama saya ada di tanah suci ini. Sudah saya sediakan uang khusus. Cukup? Cukup. Nah, pergi haji. Kalau tak ada itu, jangan pergi haji. Tunda dulu. Makanya saya bilang tadi di awal, tidak wajib mengumpulkan uang untuk daftar haji. Ini bukan saya melunturkan keinginan kita buat pergi haji, bukan. Memang orang pergi haji itu orang yang betul-betul mampu. Mampu. Semua dalam Islam itu diukur mampu ya, kecuali satu, sholat. Kalau sholat itu tidak bisa ditawar. Kalau masih nafas ada di tenggorokan, masih terkena kewajiban sholat. Kalau zakat, puasa, haji itu ada rukhsah bisa ditinggal. Makanya coba kita pahami, ada amalan pokok, ada amalan plus. Amalan pokok sholat fardu 5 waktu, itu amalan pokok. Kalau ditinggal dosa. Amalan plusnya apa? Sholat 2 rakaat sebelum sholat sunnah rawatib, sebelum yang wajib atau setelah yang wajib, kecuali habis subuh dan habis asar, tidak boleh. Amalan plusnya sholat tahajud, sholat witir, sholat hajat, sholat istikharah. Itu amalan plus dari amalan pokok yang berupa sholat. Zakat, amalan pokok, plusnya apa? Sedekah, hibah, hadiah, infak, wakaf. Itu amalan plusnya. Puasa ada amalan pokoknya, puasa 30 hari di bulan Ramadan. Plusnya apa? Puasa Senin, Kamis. Puasa Daud 1 hari puasa, 1 hari libur, 1 hari puasa, 1 hari libur.
Apalagi puasa puasa nadar. Puasa nadar itu wajib, dalam kategori wajib ya. Namanya nadar itu wajib, tidak boleh ditinggal, dosa. Itu amalan-amalan plus, amalan tambahan. Namun terkadang kita itu salah kaprah sama hal wajib dan sunnah. Coba wajib itu apa? Wajib itu bila dikerjakan mendapat pahala, bila ditinggal mendapat dosa. Sunnah, apa itu sunnah? Jika dikerjakan mendapat pahala, jika ditinggal tidak apa-apa. Tapi terkadang orang fanatik sunnah diwajibkan. Memang sebagian ulama berpendapat kalau hal yang sunnah diwajibkan itu bagus, melatih amalan-amalan plus kita. Tapi sebagian contoh ini agak berat ini saya menyampaikan ini nih, berat ini. Mahar. Ayo. Memang Rasulullah itu maharnya tidak sedikit. Tapi apa pernah Rasulullah memerintahkan sama? Pernah tidak? Diwajibkan bagi umatku mengeluarkan mahar seperti yang aku lakukan. Pernah? Tidak. Kenyataannya, faktanya. Ayo, siapa yang mau dikasih mahar 100.000? Siapa yang mau? Ayo, ada? Kalau ada, saya lamar. Bercanda ya. Banyak yang mau, bukan nggak ada. Banyak. Tapi dia yang paham ilmu agama. Karena yang dia lihat bukan dari maharnya, dia lihat dari sisi tujuan nikahnya. Kalau orang mau nikah, jangan lihat hari hanya, lihat dia punya niat. Apa sih tujuannya nikah? Tujuannya sholat itu apa? Tujuannya zakat itu apa? Tujuannya puasa apa? Menyelenggarakan itu mudah ya. Menyelenggarakan suatu ibadah itu mudah. Tapi yang sulit itu niat. Untuk apa kita melakukan itu? Soal mahar tadi ya. Ayo coba soal mahar. Apa bedanya mahar sedikit sama mahar banyak? PR ini buat sahabat-sahabat ini, cari sendiri sudah jawabannya ya. Apa fadilahnya mahar yang banyak? Apa fadilahnya mahar sedikit? Jangan ditanya mudaratnya, nggak ada mudaratnya itu dua-duanya, tidak ada mudarat. Mau mahar banyak, mau mahar sedikit, mungkin mudaratnya yang mau dinikahi mungkin cemberut. Oh, mau nikah tapi tak siap. Iya, betul. Mau bikin apa menikah kalau tak siap mahar? Nah, itu kan agak keras ya. Di dalam Islam itu tidak seperti itu. Tidak seperti itu dalam Islam itu. Memaksakan buat acara besar sampai berhutang, sampai punya utang ke sana kemari. Ayo. Rasulullah maharnya banyak itu karena beliau mampu, punya tabungan banyak. Betul? Apa sih tinggal dicabut tuh kayak gitu? Tidak.
Siti Khadijah itu kaya, sebelum nikah sudah kaya. Siti Khadijah butuh kan? Unta semiliar banyak, para butuh. Siti Khadijah lebih kaya dari Rasulullah. Bahkan termasuk 5 orang terkaya pada saat itu. Siti Khadijah bisnisnya maju. Tapi setelah menikah sama Rasulullah bertahun-tahun, miskin juga. Dikemanakan hartanya? Nah, itu yang menjadi titik berat. Mau dikemanakan hidup ini? Yang menjadi pondasi utamanya apa? Syariat. Jadi menjalani kehidupan sehari-hari ini pondasinya itu syariat, ya. Tiangnya itu mungkin bisa dikatakan kalau bahasa saya ya hakikat gitu. Bertorikot seperti ini sebetulnya sudah bertorikoh. Coba apa yang membuat motivasi ketong buat apa ini majelis ini? Coba apa yang membuat, siapa yang punya ide pertama? Apa sudah sesuai tujuan? Apa lihatnya sudah betul? Apa? Semakin baik tujuannya buat acara ini, semakin berat juga menjalankan. Buktikan saja sudah. Karena saya sudah pernah di Masjid Raya 30 orang, di grup 40 orang. Ini salah satu ini. Padahal cuma mengaji Al-Quran ya. Saya nggak minta apa-apa, cuma mengaji saja Al-Quran. Banyak dari jauh-jauh dari apa? Di Pohyada, dari sebelah Pokyo ada. Dari Mangon ada. Hama ada. Sekarang tinggal berapa? Tanya sama orangnya ini. Padahal kita punya sudah benar ya. Kita punya niatnya sudah benar. Tujuannya sudah benar. Kadang ini tidak masuk. Sekarang tinggal 2 orang. Apa saya harus bersedih? Ya sedih lah kalau sedih ya. Tidak bisa memungkiri kita sudah bikin organisasi bagus. Sedihnya apa? Saya melihat apa yang kurang di dalam diri ini. Apakah penyampaian saya ada yang keliru? Atau apakah beta punya penyampaian ini terlalu keras? Kah bagaimana? Cara pengajaran apa yang mereka senangi? Awalnya belajar Quran dulu nih, tajwid toh, biar terbosan, beta buat itu separuh Al-Quran, separuh kajian fikih, ya, betul? Sudah banyak yang tanya ini, aktif tanya jawab. Kayaknya orang makin senang kayaknya. Tapi pertemuan berikutnya ternyata tidak sesuai ekspektasi. Artinya apa? Dalam perjuangan itu banyak sekali godaan. Semakin tinggi niat kita, semakin betul, semakin benar tujuannya, semakin banyak pula ujiannya. Tapi jangan putus asa, sahabat ya. Di dalam Islam itu tidak dianjurkan punya rasa keputusasaan. Meskipun yang hadir hanya segini, tapi kalau dijadikan amalan istiqomah. Misal sekarang ada ya, ini sudah istiqomah 2 tahun toh. Minggu depan libur, minggu depan itu tetap Allah kasih pahala sama kita semua. Itu bedanya orang punya keistiqomahan sama yang tidak punya istiqomahan. Siapa yang bilang? Rasulullah. Kalau kita punya amalan sudah istiqomah, tapi suatu saat kita ada udzur,
tidak bisa melaksanakan satu kali pertemuan, maka kita tetap akan memberikan pahala sama seperti saat ini. Makanya di dalam hadis yujma'u khalquhu fi batni ummihi, manusia ini diciptakan di dalam perut ibu arba'ina yauman, 40 hari, berupa nutfatan, berupa sperma. Ini terlalu lama kah? Hah? Kah sudah ini? Apa? Lanjut kan? Sudah? Lanjut. Enggak, kalau sudah bilang sudah saja. Sini sudah. Bisa. Habisnya berjalan. Kita buka jaket dulu dah, tidak panas dah. Titip sang dong. Masih. Ini boleh nih. Saya ulang ya hadisnya ya. Anda yujma'u khalquhu, sesungguhnya penciptaan manusia itu fi batni ummihi, di dalam perut ibu, dimulai di sana. Arba'ina yawman nutfatan, selama 40 hari berupa sperma. Kemudian 40 hari berupa segumpal darah mudghah. Kemudian menjadi segumpal daging 40 hari. 40 hari dikali 3 berapa? 100. Coba. Hah? 40 hari dikali 3 berapa? 120. Insyaallah Ustaz. 120. Berarti kalau dikalkulasi bulan berapa bulan? 4 bulan toh. 4 bulan malaikat turun. Ikat birizkihi, meniupkan ruh. Ikat birizkihi, menulis rizkinya. Kemudian matinya, ajalnya, wa ajalihi. Kemudian menulis ikat birizkihi wa ajalihi, menulis rizkinya, kemudian menulis ajalnya kapan, kemudian menulis. Kau pernah dengar hadis ini kan? Syakiyun au sa'idun, menulis kebahagiaan dan kesedihannya. Coba, kesedihan yang kita jalani saat ini sudah ditulis dulu semenjak kita sudah masih umur 4 bulan di dalam kandungan. Sahabat-sahabat ini kesusahan membangun organisasi, sedikit yang datang sedih dalam hati. Belum lagi mikir perkara yang ada di rumah, belum lagi mikir perkara-perkara keuangan, belum lagi kalau ada yang sakit, belum lagi urusan-urusan yang sangat banyak. Itu membuat itu sudah ditulis dulu semenjak kita sudah masih berumur 4 bulan di dalam kandungan. Sahabat alimin, apa kesedihannya itu sudah ditentukan. Salah satu solusinya apa? Sabar. Sabar. Membangun sebuah majelis ilmu harus sabar. Jangan 2 tahun. 2 tahun itu masih sebentar, masih baru, ya, masih baru. Makanya harus dievaluasi terus. Apa sih yang bisa bikin menarik dalam setiap pertemuan? Apa sih yang bikin sahabat-sahabat ini? Kalau saya ditanya seperti itu, saya nggak bisa jawab. Soalnya saya punya majelis juga, yang awalnya 40 jadi 2 orang. Allah. Di Masjid Raya 40 orang jadi 2 orang. Yang awalnya pakai mic, pakai sound,
pakai banner besar, ini apa kecil ini. Itu banner itu 4 meter loh ya, masih ada di Masjid Raya itu. Awal-awalnya membumikan Al-Quran di Kepulauan Sula. Semangat nih. Saya kira dikasih banner seperti itu ya kan, semangat masih awal-awal. Begini sahabat, ada satu tradisi yang mungkin kita perbaiki ya. Apa tradisi itu? Kalau kata orang Salana apa? Arah panas tai ayam katanya. Itu harus dihilangkan ya. Harus dihilangkan itu. Macam kata-kata seperti itu harus dihilangkan. Pas panas tai ayam itu harus tidak ada yang lagi mengucapkan seperti itu. Biasa Ustaz, panas tai ayam. Oh, yang ngomong itu juga panas tai ayam. Biasa Ustaz, kalau masih pertama panas tai ayam toh. Yang ngomong itu juga sama. Bahkan lebih panas dari tai ayam. Stop. Ini sultan ya, jadi jangan sultan. Kita harus sultan saja, barangkali memang betul-betul mereka punya urusan keluarga yang tidak bisa ditinggal, yang bahkan lebih wajib dari hanya sekedar ikut pengajian. Itu saja sudah aman ya. Daripada sultan nanti kita timbul rasa benci, ya. Tuh. Jadi dakwah ini mungkin bagus kalau ya, mungkin ditanya sama sahabat Mulyadi ya. So, temanya apa? Ditanya dulu. Saya kira waktu itu ditentukan temanya. Berarti saya harus ikut resmi ikuti prosedur. Ternyata tidak. Saya sendiri yang cari temanya. Saya juga bingung mau cari tema apa ini. Kira-kira apa sih yang dibutuhkan di sana? Sebetulnya saya nggak ada rencana buat apa tadi temanya. Bahkan saya lupa ini bukan. Akidah dan ilmu Perkuat ya. Nah, tapi saya sudah sampaikan tadi ya, sesuai tema ya. Akidah saya sudah sampaikan tadi, syariat sudah saya sampaikan, rukun Islam yang kelima sudah saya sampaikan, amalan pokok, amalan plus sudah saya sampaikan. Berarti saya sesuai tema nih ya. Bahkan saya bahas organisasinya sudah. Nanti cukup ini ya. Sudah 1 jam ada belum? Tambah lagi boleh. 10 menit lagi baru 1 jam. Oh 10 menit. Sebelum menjadi Ustaz. Hah? Sebelum menjadi. Jangan. Saya ada yang menunggu di rumah. Allah. Amin, semoga cepat punya. Amin. Belum punya soalnya. Jadi seperti yang saya sampaikan tadi, harus sabar, sabar. Sabar Mulyadi sabar, hujan berangkat ke sana kamari sabar, harus sabar ya. Allah. Sahabat yang beli air, yang menyediakan tempat harus sabar. Nah, kalau kita tumbuh rasa malas ini, contoh ya, tumbuh rasa malas ini, ya namanya manusia toh, rasa malas itu pasti ada. Ya Allah, mau berangkat dari rumah, malas sekali dah. Coba perangi rasa itu, diperangi ya. Mau malas kasih, tetap beta harus pergi. Allah Akbar. Takbir. Allah Akbar. Ya begitu, betul. Betul. Sebetulnya saya ini tidak melihat apa namanya organisasi ini loh. Sebetulnya saya tidak melihat. Yang penting saya bermanfaat saja, saya jalankan. Sepakat habis Isya, saya pergi habis Isya. Entah itu di masjid masih ada orang kasih urusan belakang. Betul? Yang penting saya bermanfaat. Saya tidak melihat apa namanya organisasi, tidak. Pernah saya diundang di PMI, pernah diskusi. Ujung-ujungnya saya pasti bahas soal akidah dan syariat. Karena saya berbicara sesuai
porsi saya. Jangan ditanya masalah kemahasiswaannya, sudah saya lupakan. Sesudah mahasiswa 7 tahun yang lalu, saya sudah lupakan. Kalau mengundang saya akan berbicara sesuai porsi saya tentang akidah dan syariat itu. Jangan minta yang lain. Itu Ustaz nanti kita undang lagi ya acara pembukaan tilawatul Quran. Boleh meskipun suaranya pas-pasan, tinggi saja. Jadi melakukan amalan itu seperti yang saya jelaskan tadi, sesuai kemampuan. Mampunya di situ jalankan saja. Seperti tadi datang orang 3 toh, yang satu sholat 1 malam tidak putus, yang satu puasa berapa tahun tidak putus. Ditegur sama Rasulullah toh, ujung-ujungnya ditegur sama Rasulullah. Allah itu tidak pernah bosan memberikan pahala kepada makhluknya yang mau melaksanakan amalan-amalan itu. Makanya jangan dibuat kita melakukan ibadah ini, jangan dibuat sekiranya berat dan bosan. Tidak mampu sholat rawatib 5 waktu, laksanakan sholat rawatib sebelum saja, qobliyahnya saja tanpa ba'diyah. Tidak mampu melakukan keduanya, sholat ba'diyah malas dah, qobliyah malas dah, satu saja, sholat tahiyatul masjid. Kalau malas semuanya itu namanya bukan manusia. Kalau malas semua ibadah, itu namanya bukan manusia itu. Coba rasa sombong itu apa sih? Coba sombong itu apa? Ada yang bisa jawab? Nah ini katanya sharing. Coba ada yang jawab satu saja. Sombong itu apa? Merasa diri lebih baik daripada orang lain. Merasa diri lebih baik itu apa ya? Sum'ah. Meremehkan. Bisa masuk. Apalagi? Angkuh itu apa? Angkuh. Bisa ya? Bisa dikit. Sombong itu menolak yang hak. Sudah tahu benar ini ditolak. Itu sombong. Baru dengar kah? Saya pasti pernah dengar, cuma lupa ya. Coba sekali lagi, sombong itu apa? Menolak yang hak, menolak suatu kebenaran, itulah sombong. Sudah tahu benar ini jalan benar, ini sudah kelihatan benar, tapi ditolak. Sudah tahu makanan ini halalan thayyiban, masih cari yang haram. Sudah halal tapi tidak thayyiban, masih makan yang tidak baik. Sudah jatuh di tanah masih dimakan, sudah jatuh kotor, sudah agak basi masih dimakan. Itu luas ya, definisi sombong luas itu definisikan. Tapi sahabat jangan suudon. Yang tara hadir setiap malam minggu yang suudon ya, bukan berarti mereka sombong menolak yang hak. Kita doakan saja, kita doakan semoga terbuka saja hatinya, dikasih hidayah, kasih petunjuk sama Allah Subhanahu wa taala. Jadi kembali yang tadi, yujma'u khalquhu fi batni ummihi arba'ina yawman nutfatan. Dituliskan berapa sama malaikat ditentukan.
Oleh karena itu sudah jelas ini takdirnya ya. Salah satu iman yang keenam adalah, coba hadis iman bagaimana? Antuk minabillahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wa bil yawmil akhir. Hah? Coba ulang. Antuk minabillahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wa bil yawmil akhir wa bil qadari khairihi wa syarrihi. Percaya iman bahwasanya iman itu yang terakhir itu khairihi wa syarri, apapun ketetapan yang baik dan buruk itu semua datangnya dari Allah. Kenapa Allah harus kok iman itu kok harus yang baik dan yang buruk datangnya dari Allah? Itu menunjukkan bahwa betapa lemahnya kita sebagai manusia. Betul? Itu menunjukkan bahwasanya lemahnya kita menjadi manusia. Ya, yazdad wa yanqus. Kalau imannya lagi tinggi, kayaknya semangat sekali kajian. Sholat pergi awal, pulang terakhir. Sholat Jumat, beta pengen dapat sapi dah, pengen dapat unta dah, pergi kurang 1 jam, jam 10 sudah pergi ke masjid, sholat duduk, baca surah Al-Kahfi, sudah selesai, belum lagi sholat-sholat sunnahnya. Habis itu sholat Jumat, habis sholat Jumat, cara langsung pulang, masih duduk, iktikaf, baca Quran lagi. Wih, yazdad ya, iman lagi tinggi. Kalau iman lagi turun, biarlah meskipun dapat telur, yang penting pergi. Meskipun dapat telur, yang penting beta menjalankan syariat Allah, perintah Allah. Padahal dia dapat telur. Iya. Daripada orang yang tidak sholat Jumat. Iya. Padahal dapat telur, sudah dapat telur, masih timbul dalam hatinya merasa lebih baik dari orang lain ini. Allah. Padahal dia yang cari telur. Sudahlah yang dicari telur masih berpikiran daripada orang yang tidak sholat Jumat. Allah. Jadi banyak cara, banyak jalan untuk memupuk iman kita ini agar tetap stabil ya, meskipun tidak yazdad, tidak meningkat, yang penting stabil dulu, tidak turun lah ya. Makanya sangat semangat diundang sahabat-sahabat ini semata-mata menstabilkan iman saya, agar setiap kegiatan kan beda dong. Coba kalau tiduran di rumah, mungkin kita tidak akan mengingat syariat Allah, tidak mengingat Rasulullah, tidak mengingat fadilah-fadilah dari pengajian. Karena kita duduk di sini, kita ingat semua. Saya pun juga begitu. Seandainya saya tidak datang ke sini, cukup di pondok saja, ya, scroll saja, lihat kontennya sahabat Mulyadi yang belum jadi satu album kah? Yang penting saya bisa menyumbang jadi viewers ya. Ya masih berguna saja. Ayolah, karena itu dan kita patah semangat untuk terus berkolaborasi ya, berkolaborasi. Karena saya di sini lihat ngobrol perkara iman, terus apa di bawah ini? Muda beda, teman. Muda beda. Dan bertakwa.
Kita beda semua di sini, keterbelakangan. Kalau sahabat-sahabat punya istri, saya jomblo. Beda sudah ya, beda dong. Ada yang selain saya ada jomblo dah. Oh ini jomblo. Jomblo. Ini. Oh ini jomblo juga. Kita satu server ya. Sesama jomblo tidak boleh saling menjatuhkan. Tapi yakinlah Allah itu tidak memberikan sesuatu sesuai apa yang kita mau, tapi yang kita butuhkan. Kita minta sama Allah, minta diberikan, bukan yang apa namanya, bukan yang cepat, tapi diberikan yang tepat. Asik. Allah. Betul? Betul. Tuh Haris. Haris jangan cepat Haris. Jadi boleh ke tema dulu tadi terakhir ya, mungkin 2 menit lagi. Jadi masalah akidah itu banyak macam versi. Untuk menghadapi di zaman ini salah satu caranya kita harus bisa mengambil fadilah entah siapapun orang itu. Kurangilah ya melihat keterbelakangan seseorang, kurangi. Kadang kalau orang kita ketemu sama pejabat terlalu kagum sama keterbelakangan. Saya biasa saja. Ini saya jujur ya, biasa saja. Kalau mereka mau berbuat baik, mau dia pejabat atau bukan, ya kita pasti baik juga, kan begitu. Kalau dia mendukung, kita juga mendukung dari bawah. Apalagi kalau ada kegiatan seperti ini, dukung, wah bagus. Kalau ada yang mendukung, mungkin zamannya Ustadz yang ninjul ya, ada yang dari Kemenak ke sini gitu, ada yang ikut, dong. Apa? Jamaah masjid sini. Alhamdulillah. Ya maksud saya di sini jadi orang itu artinya apa? Kita netral saja, netral. Rasulullah itu coba sama orang kafir saja. Rasulullah itu sangat baik sama orang kafir. Pastinya kafir dini, toh. Kalau kafir harbi kan kafir musuh, kita bunuh nggak apa-apa. Tapi kalau kafir dini itu kafir loh ya. Rasulullah mencontohkan kita baik. Bahkan di hadis itu ada man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim jarahu, muliakanlah tetanggamu. Falyukrim dhaifahu, muliakanlah tamumu. Kamu punya tamu, dimuliakan. Banyak ajaran-ajaran Rasulullah tidak melihat keterbelakangan orang lain. Betul? Dari berhentilah kita itu melihat, karena di organisasi yang sebelah yang sangat keras radikal itu, mereka terlalu jauh melihat keterbelakangan orang lain. Jangankan gabung, sudah melihat orangnya, mereka sudah pandai menilai. Wah itu apa itu? Jangan seperti itu. Sudah melihat dari jauh ini, wih, itu orang NU, itu orang Muhammadiyah. Bahkan ada yang bilang najis. Mau kemana? Orang dibuat najis tuh gimana itu? Kalau bukan golongan kami, najis
Kalau dong sholat betapung masjid, betapel, tongpel, itu sangat jauh sekali dari ajaran Rasulullah. Padahal Rasulullah itu jangankan masih hidup nih ya, bangkainya saja kita sebagai mayit jenazah, kita itu masih dianggap suci. Coba apa yang suci? Apa yang najis dulu ya? Apa yang najis? Darah. Kecuali darah itu sulit dihilangkan, seperti ada yang ada di usus atau di daging, sudah dicuci masih ada darah, maka itu dirukhsah, boleh tetap dimasak. Darah najis kecuali darah yang keluar waktu sholat sedikit, tidak sampai 1 tetes, tidak mengalir, lanjutkan sholat. Kalau mengalir, netes, berhenti, karena itu najis. Kemudian apa yang najis? Bangkai, kecuali bangkai belalang, ikan di lautan. Terus bangkai manusia itu suci. Masih hidup sudah dianggap najis, betul? Ya, bagaimana itu? Sangat jauh sekali dari ajaran Rasulullah. Apalagi yang najis, jangan terlalu jauh ya. Kita bahas najis dulu nih. Darah, bangkai kecuali bangkai belalang, ikan yang ada di laut, terus manusia. Apalagi yang najis? Muntah. Muntahan, al-qai'uh, muntahan. Kemudian yang keluar dari kubul dan dubur, yang keluar dari arah jalan depan dan belakang, apapun itu dianggap najis. Apalagi nanah, ya betul, khinzir, babi dan anjing. Terus apalagi anjing dan babi dan keturunannya ya. Terus apalagi? Sudah, kayaknya itu saja. Darah, bangkai, al-qai'u, muntahan, sesuatu yang keluar dari kubul dan dubur, dan yang terakhir apa tadi? Babi dan anjing. Selain itu apa? Ada lagi? Orang kafir. Orang kafir ya? Ada apa Ustaz? Pernah dengar orang kafir najis? Hah? Ada. Mungkin gitu itu perlu kita cari lagi ya. Itu PR buat kita ini. Saya juga agak Baru dengar. Betul ini ada sahabat, alhamdulillah ini ada tambahan ini. Buat saya sendiri ini juga ada. Orang kafir yang nggak najis kasih ya. Itu najis itu. Selain itu suci semua. Bumi ini suci semua kecuali yang najis. Artinya yang najis lebih kecil daripada yang suci. Jalan di jalan raya suci, di depan masjid suci, di lapangan suci, di kebun suci. Semua bumi Allah ini suci. Itu hukum usul fiqh ya. Tidak ada perdebatan ulama kalau masalah usul fiqh. Kecuali yang najis. Kalau sudah jelas tuh nampak di depan mata najis, nah itu najis. Antara masjid dan kamar mandi kalau bisa dikasih kolah atau kolam ya, yang lebih dari 2 kulah untuk menghindari adanya najis, percikan najis atau yang memang najis asalnya dari WC itu. Kalau bisa dikasih di antara kamar mandi dan masjid. Tapi sebetulnya selama kita tidak melihat najis di situ, tidak najis. Saya ini kan baru datang, ya tahu?
Kita lihat di sini antara apa? Kamar mandi sama masjid, tak ada apa? Turun. Tak ada air Dracula toh. Coba, apa saya menganggap itu najis? Secara usul fiqh tidak najis. Kecuali kita jelas-jelas ini melihat orang tidak cuci kaki di dalam kamar mandi, taruh cuci kaki ini jelas najis. Terus kita lihat orang itu jalan ke masjid, najis semua. Makanya untuk menghati-hati, lebih berhati-hati mungkin bisa dibuat antara kamar mandi dan masjid itu ada polah. Itu lebih memantapkan hati kita. Oh, di sini tidak ada najis sama sekali, karena sudah ada yang membuat suci. Karena air yang lebih dari 2 kulah, meskipun kejatuhan najis, tidak najis, bahkan itu dapat mensucikan kaki kita yang najis. Di Masjid Al-Jihad sudah saya kasih tahu, ternyata mereka mau, kapan buatnya, kapan nggak tahu. Pernah saya bahas air tahu, air sedikit, air banyak. Saya jelaskan masalah air. Alhamdulillah di sana mau bikin namanya antara kamar mandi dan masjid. Kalau dibilang wajib, tidak wajib. Seperti yang saya katakan tadi, selama kita tidak melihat najis di situ, maka tidak najis. Karena semuanya ini suci kecuali yang najis. Ya, di depan kamar mandi najis katanya? Tidak. Baru kita melihat ada air dari dalam WC mengalir, jelas itu najis. Karena tidak ada WC yang suci. Adakah WC yang suci? Ada? Makanya melihat itu dari hukum asal ya, dari hukum asal. Apa kita yakin karpet ini suci? Yakin. Orang-orang berangkat dari rumah, pergi dari rumah, kira-kira suci semua kan kakinya? Kakinya basah, hujan basah, nih najis kakinya, masuk najis semua dong. Ayo, bagaimana? Masih meragukan nggak kesucian masjid ini? Kalau saya tidak, karena saya tidak melihat najis. Kecuali kalau saya lihat orang itu mulai dari rumahnya sampai saya lihat dari ke masjid, nyatanya najis, nyata najis, atau dong tidak siram apa setelah kencing tidak disiram. Kan kita nggak tahu semuanya ya. Kecuali kalau saya lihat langsung dari rumahnya pergi ke masjid, jalan masuk, itu najis semua di masjidnya. Sudah ya, ini lama sudah ya. Coba mungkin ada yang perlu ditanya.